Namaskar. Hello students, good morning. Selamat datang di video pembelajaran bersama Miss Nata. Selamat menonton videonya and happy study. Hello students, how are you today? I hope all of you are in a great conditions. Selamat datang lagi di video pembelajaran IPA bersama Miss Meta. Nah, di video kali ini Miss Meta akan mengajak kalian untuk membahas materi-materi lanjutan dari video kita minggu lalu. Jadi, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah Well students, are you ready to study? Yes, good. But before we study, let's pray together. So please join your hand and close your eyes. Pray start. Dear God, please bless myself, my teachers, and my friends, so we will understand the lessons that we will get today. Dear God. Hi students. Namaskar, selamat datang kembali di video pembelajaran IPA bersama Miss Meta. Nah, jadi kali ini Miss Meta akan mengajak kalian untuk membahas materi-materi lanjutan dari materi kita di video sebelumnya. Nah, jadi kali ini yang akan kita bahas adalah rangka dan sendi. Jadi, materi apa saja yang akan kita pelajari? Silahkan kita simak saja videonya. Nah, di kali ini Miss Meta akan mengajak kalian yang pertama untuk membahas materi terkait dengan tulang atau rangka pada manusia. Jadi minggu lalu Miss Meta sudah mengenalkan kalian nama-nama tulang yang menyusun tubuh daripada manusia. Dari rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, serta rangka anggota gerak. Nah, kali ini Miss Meta akan membahas materi lanjutan terkait dengan jenis-jenis tulang. Yang pertama, kita akan mengenal macam-macam tulang berdasarkan zat penyusunnya. Jadi, berdasarkan zat penyusunnya, tulang terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah tulang keras. Jadi, tulang keras adalah tulang yang tersusun atas lebih banyak zat kapur daripada zat perekat. Nah, jadi karena banyaknya zat kapur, jadi tulang ini memiliki tekstur yang keras. Contohnya adalah tulang pada anggota gerak seperti tulang paha, lengan atas, tulang hasta, tulang kering, tulang betis, tulang tengkorak, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu adalah contoh-contoh daripada tulang keras. Sedangkan yang kedua itu adalah tulang lunak. Jadi sesuai dengan namanya, tulang ini memiliki tekstur yang lebih lunak. Jadi tulang lunak adalah tulang yang tersusun atas lebih banyak zat perekat daripada zat kapur. Jadi secara tidak langsung tulang lunak adalah kebalikannya atau berlawanan dengan tulang keras. Contoh daripada tulang lunak di sini seperti tulang pada daun telinga dan tulang pada hidung kalian. Jadi itu adalah contoh-contoh tulang lunak. Nah, selain daripada zat penyusunnya, tulang juga terbagi beberapa jenis berdasarkan bentuknya. Jadi, berdasarkan bentuknya, tulang terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah tulang pipih atau flat bone. Jadi, tulang pipih ini memiliki bentuk yang tipis, yang pipih. Contohnya, tulang belikat, tulang rusuk, tulang ubun-ubun, dan lain sebagainya. Jadi, ini adalah contoh-contoh tulang yang memiliki bentuk yang tipis. Yang kedua adalah tulang pendek atau short bone. Jadi tulang pendek sesuai dengan namanya memiliki ukuran yang pendek, yang kecil. Nah, jadi contoh-contohnya adalah tulang-tulang pada pergelangan tangan serta pergelangan kaki. Nah, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu tulang tak beraturan atau irregular bone. Jadi tulang tidak beraturan ini bentuknya tidak pasti. Nah, contohnya seperti tulang belakang atau tulang rahang. Jadi dia bentuknya tidak beraturan. Dan yang terakhir itu adalah tulang pipa atau long bone. Jadi tulang pipa ini bentuknya menyerupai pipa, bulat, panjang, dan berongga. Contohnya seperti tulang paha,
tulang lengan atas, tulang hasta, tulang kering, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu adalah tulang-tulang berdasarkan bentuk serta zat penyusunnya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan fungsi daripada rangka atau tulang. Jadi, tulang berfungsi yang pertama menegakkan tubuh. Jadi, tubuh kita mampu berdiri dengan tegap, duduk dengan tegap itu diakibatkan karena rangka kita atau tulang kita bagus, tepatnya pada tulang belakang. Jadi, silahkan anak-anak pada saat duduk, tidur maupun berdiri jangan bungkuk, jadi harus tegak ya. Yang kedua, memiliki fungsi memberi bentuk tubuh. Jadi seperti yang kita tahu, ada orang yang memiliki tubuh yang tinggi, ada juga yang memiliki tubuh yang kurang tinggi. Jadi ini disebabkan akibat dari bentuk daripada tulangnya. Jadi ada tulang yang agak panjang, ada juga yang tidak terlalu panjang atau tidak terlalu tinggi. Sehingga dia akan memberikan bentuk tubuh yang berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Yang ketiga itu sebagai tempat melekatnya otot. Jadi otot atau daging ini melekat pada tulang. Yang keempat, melindungi organ-organ penting. Contohnya seperti organ penting seperti otak itu dilindungi oleh tempurung kepala atau tulang ubun-ubun. Jadi dia melindungi otak. Kemudian organ penting seperti jantung, paru-paru ini dilindungi oleh tulang rusuk. Yang terakhir adalah sebagai alat gerak pasif. Nah, kenapa alat gerak pasif? Karena alat gerak aktif pada manusia adalah otot. Nah, itu saja materi terkait dengan rangka. Sekarang kita akan lanjut ke materi kedua, yaitu sendi. Nah, jadi apa itu sendi? Apa macam-macam sendi kita akan bahas. Nah, sebelumnya anak-anak silahkan lihat pada gambar, atau kalian bisa tirukan. Jadi silahkan berdiri, kemudian gerakkan kaki dan tangan kalian, jadi tangan direntangkan, kemudian digerakkan ke atas ke bawah, kaki juga dinaikkan secara bergantian kiri dan kanan, kemudian kalian juga bisa menoleh ke samping kanan, menoleh ke samping kiri, menekukkan badan, melipat tangan, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kita mampu melakukan gerakan-gerakan seperti melipat tangan, menggerakkan kepala, memutar kepala, menoleh ke kiri dan ke kanan? Nah, kegiatan ini atau pergerakan ini disebabkan karena adanya sendi yang menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Jadi sendi itu menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya ya. Sendi dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada sendi mati, yang kedua ada sendi kaku, yang ketiga ada sendi gerak. Jadi sendi mati ini adalah sendi yang tidak menimbulkan pergerakan apapun. Jadi dia hanya menghubungkan satu tulang dengan tulang lainnya tanpa menimbulkan pergerakan. Sendi kaku adalah maksudnya sendi yang menghubungkan antara dua tulang atau lebih yang masih memungkinkan terjadinya pergerakan namun sifatnya sangat terbatas. Sedangkan yang ketiga, sendi gerak, ini adalah sendi yang mampu menimbulkan gerakan yang sangat leluasa. Seperti tadi, melipat tangan, menoleh ke kiri dan ke kanan, dan lain sebagainya. Nah, sendi gerak ini terbagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah sendi geser. Jadi sendi geser ini mampu menyebabkan gerakan bergeser pada tulang-tulang. Jadi sendi ini terletak pada pergelangan tangan dan tulang-tulang pada pergelangan kaki. Jadi dia hanya mampu melakukan pergerakan menggeser saja ya. Yang kedua adalah sendi pelana. Jadi sendi pelana mampu menimbulkan gerakan kedua arah. Nah, ini terdapat pada tulang-tulang di telapak tangan dan jari-jari, ibu jari juga. Jadi dia mampu melakukan pergerakan ke kanan dan ke kiri juga. Yang ketiga adalah sendi engsel. Jadi sesuai dengan namanya, sendi ini mirip seperti engsel pintu. Jadi dia hanya mampu melakukan pergerakan ke satu arah saja. Sendi ini terletak di antara tulang lengan atas dan tulang hasta. Dan juga bisa terletak di antara tulang paha dengan tulang kering. Jadi dia mampu melakukan pergerakan hanya ke satu arah saja. Contohnya saja pada saat kita melipat tangan, jadi dia akan hanya bergerak ke satu arah saja. Yang keempat itu adalah sendi putar. Jadi sendi ini menimbulkan pergerakan memutar dari kiri ke kanan atau sebaliknya.
Jadi sendi ini terdapat pada di antara tulang leher dengan tulang tengkorak. Jadi kita mampu menoleh ke sisi kanan dan kiri. Yang kelima itu adalah sendi peluru. Jadi sendi peluru ini memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Sendi ini terletak di antara tulang paha dan tulang panggul. Ada juga sendi peluru yang terletak di antara tulang belikat dengan tulang lengan atas. Jadi kita mampu merentangkan tangan ke samping, mampu mengarahkannya ke depan, ke belakang, ke atas maupun ke bawah. Ini disebabkan karena adanya sendi peluru. Nah, kita lihat pada gambar. Jadi di sini sudah Miss Meta sertakan contoh-contohnya. Jadi yang pertama adalah sendi geser. Nah, jadi sendi geser ini berada pada pergelangan kaki dan tangan. Yang kedua ada sendi pelana. Jadi itu memungkinkan terjadi gerakan kedua arah, misalnya terletak pada telapak tangan dan jari-jari tangan. Yang ketiga ada sendi engsel. Jadi itu contohnya pada tulang paha dan tulang kering. Jadi kaki bisa kita tekuk ke belakang dan kembali lagi. Itu ke satu arah, namanya sendi engsel. Yang keempat ada sendi putar. Itu menyebabkan pergerakan memutar di kepala kita. Kita bisa ke kiri, ke kanan, karena ada sendi putar. Dan yang terakhir adalah sendi peluru. Jadi kita mampu menggerakkan tangan. Nah, jadi itu saja materi-materi yang akan kita bahas. Jadi, seperti biasa, apabila kalian memiliki pertanyaan seputar materi yang kita bahas atau ada beberapa bagian yang belum kalian mengerti, jadi seperti biasa, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Ya, tapi Miss Meta harap anak-anak bisa mengerti semua ya. Nah, materi ini juga sudah ada pada buku Bupena serta buku ESPS IPA kalian. Jadi silahkan pada saat kalian menonton video dari Miss Meta, kalian juga membaca buku yang telah disediakan. Nah, jadi sekian video pembelajaran kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Hai student, sudah selesai menonton video dari Miss Meta? Oke, jika sudah, jadi materi hari ini tidak perlu kalian catat ya, karena materi sudah lengkap ada di buku ESPS IPA kalian. Jadi, sebelum Miss Meta akhiri video kali ini, Miss Meta ingin tetap mengingatkan kalian untuk tetap berdiam diri di rumah, dan jangan lupa jaga kesehatan dengan rajin cuci tangan, serta makan makanan yang bergizi. So, students, see you on the next video. Bye!